Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Sombong kamu. Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Di tengah sengitnya pertempuran melawan pendekar-pendekar tangguh yang mengincar nyawanya, Prabu Anglingdarma berhasil menyelamatkan Suliwa, sosok yang menjadi tujuan perjuangannya. Dengan kebijaksanaannya, Sang Prabu membawa Suliwa ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan para pendekar yang terus mengejarnya. Namun, perjalanan itu bukan hanya sekadar pelarian. Di balik kejayaan Anglingdarma, para pendekar tua yang tadinya menjadi musuh, kini mengakui kehebatannya. Mereka tak lagi melihatnya sebagai lawan, melainkan sebagai pemimpin yang pantas dihormati dan dijunjung tinggi. Pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah.
aku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Di sisi lain, di sebuah tempat yang dipenuhi misteri, seorang pendekar wanita tengah memperbincangkan seorang pemuda yang baru saja ditemuinya. Bersama adik-adiknya, wanita itu terpesona oleh kehadiran sang pemuda. Tatapan matanya penuh rasa kagum, namun di balik kekaguman itu tersembunyi hasrat yang mengerikan. Wanita itu bukanlah manusia biasa, melainkan siluman ganas yang tak segan-segan mengorbankan mangsanya. Ia terpaku pada pemuda itu, bahkan menginginkan jantungnya sebagai santapan. Pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap. Sementara itu, di Padepokan Sugalu, suasana berbeda tengah berlangsung. Seorang perempuan muda terlihat sedang jatuh cinta pada seorang pemuda yang dibawa oleh Prabu Anglingdarma. Perasaan cinta itu begitu kuat hingga sang perempuan, dengan tulus, menyampaikan isi hatinya. Suliwa, pemuda yang menjadi perhatian perempuan itu, menyambut perasaannya dengan penuh ketulusan. Mereka saling mengikat janji suci, berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang tak tergoyahkan. Malam itu berlalu dengan begitu cepat, meninggalkan kenangan manis yang seolah menenggelamkan keduanya dalam keabadian. Seorang tabib. Oh. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan, Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya.
Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan. Bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang, Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. Keesokan paginya, Suliwa yang diliputi semangat memutuskan untuk berlatih bersama perempuan yang kini menjadi tambatan hatinya. Latihan itu berjalan dengan penuh semangat, hingga sebuah insiden tak terduga terjadi. Gerakan silat yang dilakukan sang perempuan tanpa sengaja melukai Suliwa. Perasaan bersalah langsung menguasai dirinya. Tangisnya pecah saat ia menyadari kesalahannya. Sang ibunda yang mengetahui kejadian itu memarahi putrinya, memberikan nasihat agar lebih berhati-hati. Namun, Ayahanda dan Prabu Angling Dharma hanya memandang dari kejauhan, membiarkan pelajaran itu menjadi pengalaman berharga bagi sang putri. Kalau gitu... Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang. Di tempat lain, Nila Saroya muncul dengan kondisi tubuh yang lemah dan kepala yang terasa berat. Langkahnya terlatih-tatih, menandakan keadaan yang tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, ia bertemu dengan seseorang yang langsung mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Amarah membakar hatinya, membuatnya menyerang istri pemilik padepokan dengan ganas. Namun, sang istri mampu menahan serangan itu dan mementalkan Nila Saroya. Suami pemilik padepokan datang menolong Nila Saroya, namun tindakan itu malah menyalakan api cemburu di hati sang istri. Perasaan itu semakin berkobar, mengancam keharmonisan yang selama ini terjalin di antara mereka.